yang dibutuhkan di zaman abad 21 ini ya, itu adalah kreativitas yang bisa yang di luar daripada pemikiran orang. Itu waktu masih perwira muda kan, gaji kita itu cuma 250.000. Mau naik taksi nggak berani karena duitnya nggak cukup. Saya sampai sekarang tidak pernah meminta uang 1% itu sama orang tua. Assalamualaikum sahabat Putri Daka. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang yang menurut saya salah seorang yang patut kita contoh, salah seorang motivasi yang betul-betul memang merintis karir dari awal sehingga beliau bisa seperti ini. Nah, kenapa kali ini Putri mengundang beliau atau saya ingin berbincang-bincang dengan beliau karena saya mengagumi sosok beliau. Yang pertama beliau adalah seorang dermawan juga. Kemudian ya seperti yang kita tahu beliau seorang jenderal tetapi seorang yang sangat sederhana di mata saya. Kemudian beliau juga sosok milenial. Nah, siapa dia? Kali ini kita undang langsung Jenderal Jody Pamungkas. Selamat siang Pak Abang Bapak, ini saya manggil apa ini? Panggil Abang aja. Jadi ya Bang, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Putri sampaikan karena teman-teman di rumah itu penasaran sosok Abang. Karena memang yang seperti kita tahu di Sulawesi Selatan itu Abang sudah memberi kenangan lah. Kenangan Garuda di Lautku yang memang alhamdulillah saat ini itu menjadi salah satu destinasi wisata di Laut Makassar. Jadi ketika kita naik pesawat itu kadang udah bisa kelihatan lambang, mengingat. Nah, kenapa saya ingin berbincang dengan Abang? Karena memang saya termasuk juga mengagumi sosok Abang yang memang low profile, dermawan dan sangat sederhana di mata saya. Izin Bang, saya buka dulu ya. Nah, perjalanan karir dari awal Abang sampai bisa di posisi ini sehingga Abang menurut saya pribadi beda lah ketika menduduki suatu jabatan seperti ini kan kadang ada yang susah ditemuin. Ada yang memang harus berlapis-lapis ajudan sehingga kita baru bisa ketemu. Nah, Abang ini menurut saya pribadi bahwa sosok yang betul-betul sosok yang betul-betul jadi contoh. Karena di sisi lain Abang seorang yang sangat-sangat sederhana di mata saya. Jadi kira-kira seperti memulai karir dari mana ya? Jadi ya memang di saat SMA ya memang cita-cita saya itu ingin masuk angkatan laut. Jadi memang pada saat kelas 2 pun saya sudah melihat keinginan saya itu sangat kuat. Jadi pada intinya kemanapun kita berkarir, bekerja, yang penting yang utama adalah bagaimana kita fokus. Ya termasuk juga dalam meniti karir saya selalu bekerja dengan fokus. Jadi apa yang diberikan tugas dan tanggung jawab kita ya kita kerjakan dengan sepenuh hati dan selesai. Ya sesuai dengan penilaian dari atasan. Nah, itulah. Jadi pada prinsipnya dimanapun juga kita jangan pernah menunda sesuatu pekerjaan, menunda suatu keinginan, menunda suatu usaha. Luar biasa sekali. Jadi Abang ini ada pesan ya, di setiap untaian kata yang Abang ucapkan itu sebenarnya ada pesan di dalamnya di mana kita harus usaha dan jangan menunda pekerjaan ya. Waduh, luar biasa sosok beliau. Nah, ini pertanyaan kedua, izin Bang, Pertanyaan kedua, saat Abang menjabat sebagai Danlan Tamal Makassar, itu apa motivasi Abang sehingga membuat suatu gebrakan terbaru ya? Karena kenapa saya katakan gebrakan terbaru karena betul-betul luar biasa lah. Di Makassar mengadakan suatu Garuda. Jadi lambang kita di Indonesia itu Garuda di lautku. Yang biasanya kita kenal Garuda di dadaku, tetapi kali ini Garuda ada di lautku. Nah, apa memotivasi Abang sehingga bisa membuat satu kegiatan event lah? Jadi bagaimana kita ya dalam setiap
kita penugasan, bekerja, Siap. itu yang dinilai adalah bagaimana kita berimprovisasi ya. Siap. Kita membuat suatu kreasi yang terbaru. Betul, Jadi betul. jangan selalu kita bekerja itu yang selalu menonton. Betul, Ya, luar biasa. kita membuat luar biasa. sesuatu hal yang baru. Yang dibutuhkan di zaman abad 21 ini ya, Siap. itu adalah kreativitas yang bisa yang di luar daripada pemikiran orang. Jadi saya memikirkan membuat kegiatan ini ya memang sudah 2 tahun yang lalu. Jadi Luar tidak biasa. sekonyong-konyong kita membuat. Kita juga melaksanakan riset, kemudian juga bertanya bagaimana mencari suatu kegiatan yang kreatif ya. Jadi bukan berarti ini sesuatu yang kita pikirkan tiba-tiba itu iya. bukan berarti menurut kita bagus. Kita harus mencari pandangan bagaimana menurut pandangan orang lain. Jadi makanya saya juga bertanya, konsultasi, saran. Jadi semua saran kita bagaimana kita menjadi seseorang yang pada prinsipnya bagaimana mau menerima saran orang lain. Luar biasa. Jadi beliau sebelum membuat suatu event yang memang kita katakan luar biasa buat kita di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar ya, itu memang harus kita memerlukan pandangan dari orang lain sehingga dari beberapa sudut pandang kita melaksanakan suatu kegiatan luar biasa ya Bang ya. Ya, bukan berarti tanpa resiko. Betul. Jadi ya di sini dalam setiap kegiatan tersebut juga kita bermain manajemen resiko. Jadi bagaimana kita mengecilkan resiko. Wah, luar biasa. Jadi setiap kita melangkah kita harus memikirkan mengecilkan resiko. Itu dia dari seorang abang kita yang betul-betul saya sangat mengagumi beliau dan kita sangat apresiasi setiap kegiatan-kegiatan beliau yang memang pada dasarnya itu menyentuh ke masyarakat langsung dan kemudian menjaga laut kita, mengedukasi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia pentingnya kita memelihara laut. Nah itu dia dari abang kita, Abang Jody. Kemudian saya masih bisa memberikan pertanyaan lagi. Ya. Tadi kan di Putri mengomongkan masalah kegiatan Garuda di Lautku. Jadi memang ya insya Allah di 2022 kita akan melaksanakan kegiatan yang lebih spektakuler. Jadi memang konsepnya tetap kita bagaimana kita kembali kepada makna daripada Garuda di Lautku. Kita akan membuat event di 2022 di sekitar perairan Kepulauan Kapoposan. Oh ya. Jadi sahabat Putri Daka di rumah, Abang Jody akan ada jilid 2 Garuda di Lautku. Setelah yang pertama sudah alhamdulillah kita bilang sukses dan luar biasa dan sangat spektakuler. Kali ini ada jilid 2 di Pulau Kapoposan yang memang mungkin lebih tantangannya lebih besar ya. Tantangannya lebih besar karena memang yang kita butuhkan adalah diver yang pernah menyelam di maksimal di bawah 50 meter. 50 meter, ya, luar karena memang biasa. nanti daerahnya antara 40 dan 50 meter. Luar biasa. Jadi memang kita membutuhkan teman-teman yang diver yang profesional lah, ya kan? Dan akan lebih membooming nanti ya. Kan? Wow, jadi itu dia. Waduh, saya ini makin ngomong, makin berbincang-bincang dengan beliau ini makin dalam dan makin kagum pemirsa sahabat Putri Daka di rumah. Nah, saya mau bertanya lagi karena ada beberapa yang memang saya mewakili teman-teman. Teman-teman, ada beberapa yang memang memberi masukan ke saya bahwa tolong dong disampaikan awal berkarir dan apakah pernah beliau menyangka bisa ada di posisi saat ini? Ya, sebenarnya tidak menyangka. Jadi pada intinya di semua bidang usaha ya, di bidang semua pekerjaan itu ya fokus saja dengan pekerjaan itu, ya kan? Pekerjaan itu dan fokus selalu membuat suatu inovasi yang terbaru, berkarya yang berbuat yang terbaik, ya otomatis karir akan selalu mengikuti. Luar biasa. Ya. Jadi beliau seorang jenderal yang termaksud muda, yang memang masih muda
Dan memang aduh, saya terkagum-kagum dengan beliau ya. Jadi saya rasa sahabat Putri Daka di rumah mungkin yang mau tahu tips-tips beliau sehingga bisa menjadi seorang yang kita katakan yang luar biasa. Ya. Itu seperti apa? Dalam semua ya, jangan pernah never give up. Siap. Ya, kan? Hadapi tantangan dengan jiwa yang besar. Karena kalau kita tidak menghadapi tantangan, problem, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, karena semua orang akan mengalami kehidupan yang penuh masalah. Luar biasa. Nah, ini bagaimana kita mencikapi semuanya ini. Ya, karena begitu permasalahan ini selesai, akan datang rezeki yang akan lebih baik. Luar biasa. Jadi saya salut dengan motivasi beliau bahwa kita harus semangat menjalani setiap kehidupan, kita melakukan semua proses tantangan dan jangan pernah menyerah sehingga di kemudian hari kita akan mendapat suatu rezeki yang memang yang kita tidak pernah sangka seperti beliau. Nah, ini saya mewakili sahabat Putri Daka di rumah yang ingin mengetahui bahwa kejadian-kejadian lucu pada saat sekolah. Kejadian lucu pada saat sekolah seperti apa, Pak? Apa kejadiannya ya? Ya. Ya, yang kalau susah untuk dilupakan. Kalau di sekolah itu ya nilai saya itu pas-pasan. Jadi nilai Tapi ya. karena banyak teman, akhirnya banyak yang memberikan jawaban. Oh, jadi beliau pada saat sekolah nilai pas-pasan, tetapi karena banyak teman, berarti silaturahmi. Jadi silaturahmi beliau bagus sehingga nilai pas-pasan bisa jadi baik ya, Pak? Dia baik, jadi nyontek gitu. ya, Pak ya? Jadi seorang, jadi kita buat sahabat-sahabat Putri Daka di rumah, jadi kehidupan itu, rezeki itu kita tidak pernah menyangka, bahkan beliau sendiri pun tidak pernah menyangka menjadi seorang jenderal yang memang menurut saya jenderal termuda, dan beliau juga mungkin ada di sisi lain ya, sebelum meniti karir mungkin beliau sudah melaksanakan sedekah, konsep-konsep ya bukan berarti kita hidup sekarang ini bukan berarti saya tidak mengalami hal-hal yang susah. Ya, itu dia, kita penasaran. Saya ingat itu waktu masih perwira muda kan. Ya. Gaji kita itu cuma 250.000. 250.000 ya. Jadi di minggu kedua itu duit sudah habis. Sudah habis, luar biasa. Iya, jadi akhirnya ya kita cuma bisa di dalam asrama saja makan. Untuk beli rokok pun nggak bisa. Luar biasa. Jadi memang pernah di posisi titik nol juga. Titik nol, memang semuanya itu. Jadi ya di zaman muda itu kalau mau keluar kita jalan kaki, naik bis. Sahabat. Ya kan. Mengalami semuanya begitu. Jadi, waduh, karena mau naik taksi nggak berani karena duitnya nggak cukup. Luar biasa. Jadi beliau ini betul-betul meniti karir dari nol, sehingga memang beliau melakukan semua proses perjuangan sehingga bisa ada di posisi saat ini. Luar biasa. Jadi sahabat Putri Daka di rumah, kita contoh semangat beliau. Bahwa ketika kita berusaha, ketika kita semangat, insya Allah di masa depan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan lebih baik. Iya kan? Waduh, saya makin ngobrol ini, makin berbincang-bincang, makin kagum dengan beliau karena saat ini posisi beliau yang sudah dapatkan betul-betul dengan memang hasil kesabaran, pengorbanan dan kerja keras. Luar biasa. Jadi memang dari awal yang memang mau naik taksi aja mikir. Jadi sahabat Putri di rumah itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Termasuk beliau juga merintis karir dengan proses. Luar biasa, Pak. Jadi saya betul-betul kagum, bahkan mau masuk makan di McDonald aja nggak berani karena duitnya nggak cukup. Sahabat Putri Daka di rumah ini betul-betul saya terharu juga bahwa beliau tapi ini mohon izin Pak, nggak apa-apa izin Pak, nggak apa-apa. Orang tua pada saat itu ya orang tua mampu. Nah, jadi, dengar. Jadi begitu saya sudah masuk, diterima di Akademi Angkatan Laut, saya sampai sekarang tidak pernah meminta uang 1% juga sama orang tua. Ya.
merinding saya. Jadi Saya ya itu yang dialami itu, ya kan. Ya dengan gaji yang minimal waktu itu ya digunakan ya dengan untuk hal-hal yang memang kita butuhkan. Luar biasa ya. Saya sangat apresiasi sekali beliau betul-betul mengawali semua karir memang dari bawah. Walaupun orang tua mampu, tetapi beliau tidak mau menyusahkan orang tua. Nah, ini patut kita contoh. Buat sahabat Putri Daka di rumah, kita harus mencontoh semangat. Ya saya katakan Abang Jenderal karena beliau sudah di posisi yang menurut kita luar biasa dan sangat-sangat tidak susah ditemui. Ya, kita tahu ya sekarang ketika salah satu kita mau menemui seseorang harus berlapis-lapis. Kita ketemu ya memang sesuai prosedur ya ketika tetapi dengan beliau kita bisa silaturahminya bisa santai karena beliau juga milenial tentunya. Nah, seperti apa kegiatan Abang saat masa-masa pandemi ini? Ya, jadi justru di masa pandemik ini kan ya. Ini adalah kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita membatasi diri. Ya, pada intinya ini adalah kesempatan kalau dalam posisi ilmu perang ya, dalam ilmu perang ini adalah saat kita untuk konsolidasi. Siap. Ya kan, mempersiapkan diri kita. Siap. Ya kan, menambah pengetahuan. Ya kan, belajar lagi. Ya kan, sebelum kita untuk maju untuk bertempur lagi. Sama dengan ini karena orang bisnis, anak-anak yang belajar semuanya. Sekarang ini bagaimana berkreasi, menata ulang lagi, merefresh lagi sebelum kita untuk bertempur lagi setelah pandemik ini. Luar biasa. Waduh. Jadi saya ini makin ngobrol dengan beliau makin kagum sahabat Putri Daka di rumah. Karena beliau betul-betul seseorang yang memang ya seperti sebelum-sebelumnya ya, di mana bencana beliau pasti ada kontribusi membantu masyarakat yang memang butuh ularan tangan ya. Dan itu memang saya lihat dari beliau memang sosok yang sangat dermawan sehingga mungkin dari kedermawan beliau sampai bisa di posisi saat ini. Sedekah tentunya Pak ya. Betul. Jadi memang sedekah itu saya yakin karena semakin banyak kita memberi, kita akan diberikan kembali juga kok. Saya yakin itu. Sampai bisa di posisi saat ini. Ya. Saya mau tanya lagi, mungkin ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Di mata Bapak sosok orang tua? Ya, kalau orang tua itu ya segala-galanya lah. Ya, kalau orang tua pokoknya jangan pernah sekalipun melawan orang tua. Nah, ya kan. Jadi apapun yang kita berikan, ya kan, kepada orang tua kita itu sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk membalas kebaikan daripada orang tua. Itu aja. Jadi sahabat Putri Daka di rumah di mana memang kita harus menyayangi orang tua ya, termaksud juga meskipun ya di saat kita merintis karir memang kita tidak menyusahkan orang tua sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita tidak pernah melupakan orang tua karena orang tua adalah segala-galanya dalam hidup kita. Betul. Nah, untuk sosok istri di mata Abang? Ya, sebagai istri adalah ya sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan daripada diri kita. Jadi istri saya adalah teman hidup saya. Luar biasa. Yang dari zaman susah, ya kan, ketemunya di zaman susah, zaman enak, dalam saat sedih maupun bahagia selalu kita berdiskusi dengan istri. Jadi sahabat Putri Daka di rumah, inilah sosok yang memang sangat-sangat menginspirasi. Ya, mungkin sahabat Putri Daka di rumah bisa memetik dari seluruh bincang-bincang saya dengan beliau sampai berada di posisi saat ini yang memang kita kategorikan ya sukses ya dalam berkarir. Kemudian saya menyampaikan sama beliau kira-kira apa pesan-pesan untuk sahabat-sahabat di rumah kira-kira seperti apa? Pesan buat teman-teman ya,
selalu fokus dalam suatu pekerjaan, raih cita-citanya setinggi langit. Ya, saya pun sekarang masih selalu belajar dan belajar lagi dan tidak pernah putus asa. Terima kasih Bang Jody, terima kasih atas waktunya untuk kami, untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman titipkan kepada saya, yang memang sosok Abang itu sangat berkesan untuk khususnya Sulawesi Selatan, karena sudah memberikan kenangan terhadap Sulawesi Selatan, di mana Garuda di Lautku memberikan memberikan kenangan destinasi wisata yang memang sahabat-sahabat di Sulawesi Selatan bisa kita melihat Garuda sekarang sudah ada di laut. Jadi bukan hanya di dada, tetapi Garuda juga ada di lautku. Bukti cinta beliau kepada Bumi Pertiwi. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu di luar. Dan sahabat Putri Daka di rumah, jangan lupa terus mengikuti kegiatan Garuda di Lautku, karena akan ada jilid 2 di Pulau Kapoposan yang memang mungkin lebih lebih menantang, karena kedalamannya sampai kurang lebih berapa? Ya, antara 30-40 meter. 30-40 meter. Jadi memang dibutuhkan untuk menanam terumbu karang. Bukan, kita medianya itu emang kita taruh di mungkin jadi lambang akan menjadi suatu lambang Garuda yang terdalam yang ada di lautan kita. Luar biasa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bang atas waktunya, dan sahabat Putri Daka di rumah. Setiap kita menjalani sesuatu pekerjaan, yang utama pesan dari beliau Bang Jody yang memang merintis awal karir sehingga bisa menjadi seorang sosok yang memang sudah bisa menjadi jenderal. Nah, di mana kita memang harus fokus dalam pekerjaan kita, kita harus bersabar meniti karir dan selalu jangan lupa untuk sedekah. Itulah pesan-pesan dari beliau. Semoga semua sahabat Putri Daka di rumah bisa memetik hikmah pesan moral dari beliau. Oke, kita akhiri video ini. Jangan lupa subscribe Putri Daka Channel. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa ikutin terus video kita, karena video kita akan memberikan pesan moral kepada seluruh sahabat-sahabat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.